Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dillati wa ridati sabba ila arwahi wa sultan bismillah wa sultan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Oke ya, mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatuhuru minha bid-dibagi wa ma la yazhar. Wa juludul mayyitati kulluha tathuru bid-dibagi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada. Ada kalimat wa kaifiyatnya di bawahnya. Oh, salah. Salah. Wa kaifiyatud dabgi ayyanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al-hirrifu najisan kadzarki hammamin kafa fid dabgi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang cara membasuh benda sesuatu yang najis, yang bukan najis bisa disucikan. Nah, kaitan dengan pasal sebelumnya, sebetulnya kan ini menjelaskan tentang masalah bersuci ya, suci. Nah, apa kaitannya dengan kulit, pembasuhan kulit? Jadi dulu air itu tidak terlepas daripada, bukan dulu, sekarang air itu masih memerlukan apa? Wadah kan? Mungkin air dia berdiri sendiri. Nah, wadah yang digunakan itu dulu itu menggunakan kulit. Kalau bahasa Sunda itu karung goni ya, goni. Nah, dulu goni itu terbuat daripada kulit hewan. Makanya katakan dua kula, satu kula itu, maksud kula itu adalah goni yang dari apa? Yang dari kulit onta itu. Makanya di sini menjelaskan tentang kulit apa saja yang bisa disucikan. Nah, di antaranya adalah kulit bangkai. Kulit bangkai, ya bangkainya, dagingnya, tulangnya itu haram, itu najis. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi suci dengan cara apa? Dibag atau disamak. Jadi dalam madhab Syafi'i membersihkan, mensucikan sesuatu yang najis itu ada kalanya dengan batu, ini bab istinja. Ada kalanya dengan air terbiasa ya, dengan air. Ada kalanya dengan perubahan seperti khomer menjadi cuka, itu kan perubahan daripada khomer kepada cuka. Nah, ada pula dengan apa? Dibag, dengan sama. Nah, tata caranya secara umum adalah ayun za'a pudulul jildi mimma yapunhu. Itu harus dihilangkan dulu kelebihan daripada kulitnya dari benda-benda yang menjadikan busuk ya, seperti darah ataupun gaji ataupun apa-apa, walaupun dengan benda yang najis. Misalkan yang terkenal itu apa namanya, tai burung merpati. Tai burung merpati itu kan najis, tapi dia bisa menghilangkan busuk daripada apa namanya, benda yang menjadikan busuknya itu kulit bangkai, maka gak apa-apa. Tapi akhirnya nanti basuh dengan apa? Dengan air. Jadi tidak masalah menjadikan wasilah menghilangkan bau itu dengan benda najis. Yang penting hilang nanti pudul jildinya dengan itu. Ya ada kalanya mensucikan sesuatu itu dengan najis, tapi nanti diakhiri dengan air.
emang najis. Tapi bahkan ulama-ulama sufi mengambil konsep seperti ini dijadikan di dalam masalah ibadah. Kan di sini seolah-olah bahwa mensucikan najis itu bisa wasilah dengan najis juga kan. Ulama-ulama sufi mengatakan dia begini, konsep ini bagus ditempelkan kepada ibadah. Kita kalau ingin bertobat, nangis ke Allah, mengingatkan apa? Dosa-dosa sulit. Tapi kalau antum, kan ini antum pulang ke Indonesia kan pasti anggapannya kiai ustadz ya kan, bisa ngaji lah. Nah, kalau antum ingin dihilangkan dosa-dosa antum, antum di sepanjang jalan aja bawa aja ini botol arak. Diam aja. Dan ocehan orang itu akan menjadi hilangnya dosa. Paham nggak? Jadi terkadang sucinya dosa antum itu dengan benda najis. Nah, itu mengkonsepkannya seperti itu. Tapi jangan sekarang citra santri sudah buruk ya. Maksudnya ulama sampai seperti itu. Ayo Mang Najib, lanjut. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin fala yathuru bid-dibagi wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Nah, terkecuali kulit anjing dan babi. Karena anjing dan babi itu dalam madhab Syafi'i memang dia zatnya najis. Zatnya dia najis, apa namanya, maka kulitnya pun sama najis. Bagaimanapun caranya tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kulitnya bagaimana? Boleh disucikan. Seperti contoh meong, macan atau apa jadi kulit dia kulit buaya, buaya kan itu secara ini sebenarnya diihtilafkan. Buaya, meong kan tidak najis itu secara datnya tidak najis. Tapi bagaimana kalau misalkan bangke itu misalkan ada di kebun binatang atau di kebun dan misalkan kita menemukan macan misalkan atau buaya kan di bahasa Arab buaya itu halal. Memang secara konsep Quran hadis buaya nggak disebut kehalalan keharamannya kan, jadi tanah ijtihad. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalkan benda-benda seperti itu, kulit-kulit seperti kulit jerapah ya kan, kulit gajah, itu kan halal dan haramnya itu ranah ijtihad. Nah, bagaimana kalau misalkan dijadikan pakaian misalkan? Nah, itu adalah ikhtilaf ya, ikhtilaf para ulama. Jadi yang jelas yang disepakati najis itu dalam Al-Quran itu adalah babi. Anjing pun tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu anjing itu gambarannya baik itu. Ashabul Kahfi yang dijamin masuk surga kan. Kan dalam kitab Kasifatu saja seorang sufi itu harus mengikuti akhlak anjing 10 atau 15 ya, 10 akhlak anjing yang harus diikuti. Di gambaran anjing itu tidak dalam dalam Al-Quran tidak jelek ya, tidak akan bagus. Jadi yang diikhtilafkan adalah hewan-hewan yang pertama yang tidak dinas atau bisa yang tidak bisa dimakan dagingnya, tapi bukan karena najis, ya kan? Itu bagaimana? Itulah. Wa ma taulada minhuma, kemudian anak anjingnya atau anak salah satunya anjing kawin dengan babi, itu anaknya najis. Atau misalkan anjing ngajalangan kawin dengan apa? Dengan kambing, itu pun najis sama, baik dagingnya ataupun kulitnya, maka tidak bisa didibak. Lanjut Mang yuk. Wa kadzal maitatu aidon najisatun wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin fala yustasna hina idzin janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil mazkurati fil mabsutati thumma istasna min sya'ril maitati qawlahu illal adamiyya ay fa inna sya'rahu tahirun
kamaitatihi. Oke, yang dimaksud dengan maita itu bukan hewan yang mati, tapi bangke. Adapun misalkan hewan kurban kulit, nah itu bukan disamakan, itu mah memang suci. Itu mah suci. Ini maksud maita di sini adalah hewan yang memang hilang rohnya tanpa disembelih. Bangkai bahasa orang mah, bahasanya bangkai. Bangkai itu kan najis, ya kan? Bangkai kambing itu najis. Bangkai kambing itu najis. Nah, dagingnya tidak bisa dimanfaatkan. Jeroannya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kulitnya kulitnya itu bisa dimanfaatkan dengan disamak. Nah, dalam masalah ini janin itu tidak dikecualikan. Jadi kalau misalkan contoh bikang banyak, bikang kambing misalkan mati, bangkai ya, di hutan kita menemukan bangkai kambing betina. Kemudian ternyata kita akan manfaatkan kulitnya, ternyata ada anaknya. Itu bagaimana hukum anaknya? Dalam konsep madhab Syafi'i, dukata janin dakata umi. Bahwa sembelihan janin itu berada dalam sembelihan ibunya. Ini hadis. Madhab Syafi'i memahaminya begini. Kalau ibunya itu disembelih dengan syar'i, maka bangkai si janin dalam keadaan bangkai, maka dianggap suci, dianggap halal. Tapi kalau misalkan ibunya itu, bikangnya itu mati dalam keadaan bangkai, maka anaknya pun bangkai. Itu konsep dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi gini, ngerti kan bahwa dakatu janin dakatu itu bahwa dia menakdirkan sesembelihan janin seperti sembelihan ibunya. Ya. Berarti gimana? Berarti kalau madhab Hanafi memahaminya ketika misalkan bikang doma, bikang kambing disembelih secara syar'i. Kemudian tiba-tiba setelah dibelah, kemudian anaknya mati. Pada Hanafi mah jadi haram. Kenapa? Karena harus disembelih dulu. Pada Hanafi. Kalau madhab Syafi'i tadi apa? Memahami bahwa sembelihan janin itu tergantung ibunya. Lihat, ini cara menakdirkan domir, efeknya, pengaruhnya pada hukum seperti itu ya. Jadi madhab Syafi'i bukan menolak hadis madhab Hanafi, madhab Hanafi bukan menolak, tapi cara memahaminya. Nah, kita sebagai pelajar jangan takut misalnya ini dalilnya, karena adanya dalil belum tentu pemahaman benar, sama nah seperti itu. Kemudian dalam kitab-kitab lain pula diterkecualikan benda-benda seperti itu dalam kitab-kitab yang besar. Terkecuali bangkai manusia. Manusia mah Bang Najib misalkan meninggal, ya rambutnya suci, ya kan? Rambutnya suci, kulitnya suci. Walaupun tidak disembelih. Walaupun tidak disembelih. Cuma beda lagi. Lanjut. Kodi udah jadi gue. Ayo bukti. Ayo baca lagi. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asahhi wa yahrumu aidan al ina'ul maqliyu bidahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un
bi'ardihi 'alan nari. Oke. Baik, sekarang kita menjelaskan pasal sesuatu yang haram digunakan daripada wadah-wadahan dan sesuatu yang boleh. Nah, ini juga sama, apa hubungannya kaitannya dengan uh, air yang suci yang kemarin yang 4 bagian itu. Ya kaitannya karena tadi itu, karena wadah itu ada kalanya digunakannya itu boleh, ada kalanya haram. Jadi yang haram digunakan diantaranya itu adalah emas dan perak ya. Emas dan perak. Kalau sekarang itu mungkin tidak berlaku ya. Kalau dulu orang-orang kaya dulu, dia emas itu karena banyak digunakan untuk sebagai wadah air ya. Wadah air. Maka itu hukumnya haram. Karena ada hadis bahwa emas dan perak itu ada perhiasan orang muslim nanti di surga ya. Sehingga di dunia tidak boleh. Kemudian pula emas dan perak itu ketika digunakan, maka itu akan menjadikan rasa sakit hati ya kepada orang-orang fakir miskin ya. Nah, haramnya ini diaklin, berarti pinggan, pinggan itu non, piring ya kan. Atau misalkan ini gelas ini terbuat dari emas ya kan, nggak boleh. Bukan hanya untuk wudhu saja, tapi piring, kemudian gelas, wala goitima, atau misalkan teko dan sebagainya. Dan juga selain haram digunakan, juga haram ya ittihodu. Ittihodu itu ya, mengoleksi, disimpan piala emas di haram itu. Wah, nanti si Messi kalau menang, mudah-mudahan kalah aja, ya kan? Disimpan, diletakkan, itu berarti dia mengoleksi, gak boleh, haram. Min gori istimalin, walaupun tidak digunakan. Bil aso, betul aso, artinya kalau ittihad mengoleksi ini keharamannya ikhtilaf. Si Messi, al aso, anaknya mau kobil aso misalnya si Messi, yaitu tidak apa-apa kalau mau kobil aso. Artinya pendapat yang lebih sahih itu haram. Kemudian berarti menggunakan haram, mengoleksi haram. Kemudian emas pula selain menggunakan dan mengoleksi haram, juga haram al-matli itu mengecat. Contoh misalkan ingin seperti itu gimana itu masalah kubah emas. Kubah emas itu bukan itu seluruhnya emas, enggak, itu catnya saja. Kalau dalam konsep ini ya haram mengecat emas itu. Mengecat benda dengan emas haram. Kalau tidak darurat. Apa coba daruratnya menggunakan kubah emas? Abil, apa daruratnya ya kan? Haram menggunakan mengecat bidahabi dengan emas atau terlihat dengan perak. Tapi syarat haram ini, tapi tanya dulu nanti, kubah emas bagaimana? Keharaman ini in hasala min tolaihi sayun bi rodihi alanar. Kalau misalkan ini kan didekatkan api, itu si emasnya itu leleh gak? Kalau leleh haram, kalau tidak. Kenapa? Karena kalau meleleh berarti menunjukkan emasnya banyak. Kalau tidak berarti sedikit. Paham gak? Jadi saya ya husnudon aja, mungkin sedikit, ya kan? Mungkin sedikit emas yang ada di kubah emas itu. Itu tidak mungkin, emas semua tidak mungkin. Itu hanya lapisan saja. Jadi melapisi benda dengan emas itu hukumnya haram dengan syarat kalau ketika diandaikan, jangan sampai berandai ada aja, andai misalkan api disodorkan akan meleleh, berarti itu haram. Kenapa? Karena banyak. Sekarang kan kalau nggak salah itu akan tahun berapa ya, akan ada handphone yang terbuat daripada emas ya, handphone apa. Nah, maka cara mengukur halal dan haramnya itu emasnya kadarnya berapa. Ya kalau emas kadarnya banyak, kalau misalkan diinikan tukang emas yang tahu, kalau misalkan diinikan ke api akan meleleh, maka haram. Kalau tidak ya tidak. Itu penggunaan emas. Lanjut Bang, ya Bang. Wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati ka ina iyakutin wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa in kanat kabiratan lihajatin
jaza ma'al karohati au sogiratan urfan lizinatin kurihat au lihajat au lihajatin fala tukrahu amma dhabbatu dhahabi fatahrumu mutlaqan kama sahahahun Nawawi. Adapun menggunakan selain emas dan perak, karena emas perak kan ada nasnya ya, bahwa emas perak ini adalah perhiasan orang muslim nanti di surga ya. Adapun misalkan perhiasan apapun, karena yang mahal itu tidak banyak selain emas dan perak, seperti mutiara, yakut, nah itu maka itu boleh, tidak apa-apa. Kalau menggunakan benda-benda selain emas dan perak, walaupun mahal tidak apa-apa. Ya. Jadi yang haram itu adalah emas dan perak. Berarti ini elatnya ta'abudi, nggak tahu alasannya apa, ya kan? Karena kalau misalkan tadi alasannya, contoh misalkan karena menyakiti orang fakir, ini kan mutiara lebih mahal. Mutiara boleh nggak boleh juga kan? Nah itu berarti ta'abudi. Ta'abudi itu adalah alasan yang tidak diketahui, bermakul, bermakul. Kemudian haram menggunakan menambal dengan tambalan perak kalau banyak secara urep. Contoh misalkan punya gelas bolong, kemudian ingin ditambal dengan perak. Maka kalau misalkan tambalannya banyak, banyak ini ukurannya ada urep. Ukurannya adat ini banyak, maka itu haram, tidak boleh. Kalau tujuannya apa? Dizinatin, untuk menghias. Tapi kalau tujuannya itu pain kanat kabiratan hajatin, kalau banyak tapi untuk keperluan karena memang harus ditambah, kalau tidak ditambah bocor, maka boleh tapi makruh. Ya. Bagaimana kalau sedikit? Sedikit tapi untuk perhiasan tidak apa-apa. Ya. Auli hajatin atau untuk keperluan sedikit atau untuk keperluan maka tidak makruh. Nah itu semuanya dalam apa namanya perak. Di perak itu tidak sampai haram kalau tujuannya keperluan atau sedikit ya. Haramnya itu kalau banyak dan tujuan untuk zina. Zina itu perhiasan. Tapi kalau emas haram secara mutlak, baik sedikit atau banyak, hajah atau zina apalagi, maka itu hukumnya haramnya kalau emas. Sebagaimana Imam Nawawi telah mensahihkannya. Di hukum apa? Hukum emas dan perak itu ada berbeza dengan ini. Lanjut. Faslun fi isti'mali alatis siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Wasiwaku ay isti'maluhu mustahabbun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardon aw naflan wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawiyyu adamal karahati mutlaqan wa huwa ay as-siwaku fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban fi min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fammi min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila huwa tarkul akli wa inna ma qala wa ghairihi liyashmala taghayyurul fammi bi ghairi azmin ka akli zirihin karihin min sumin wa basolin wa ghairihima wasani indal qiyami ay al istiqozi minan naumi wa wasalisu indal qiyami ila salati fardon aw naflan wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasatil mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati qiraatil qur'ani wasfiraril asnani wa yusannu ay an an yanwiya bisiwakis sunnata
wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibi al aymani min fammihi wa ayyumirrahu ala saqfi halqihi imroron latifan wa ala karosiyi abrosihi. Gampangnya ini mah masalah siwaknya. Intinya sunat ya menggunakan siwak. Sunatan ini karena Nabi bahkan hampir mewajibkan ya, laula an asuqu ala ummati la amartum bisiwak ya, gampang siwak. Jadi ada pendapat ulama bahwa kesunatan ini kecuali terkecuali dalam keadaan puasa, maka itu tidak disunatkan katanya, terkecuali setelah tergelincirnya matahari katanya seperti itu. Tapi ini tetap diikhtilafkan. Yang jelas dalam kitab Iqna itu dikatakan orang yang berpuasa ketika dia itu bersiwak tujuan memang contoh misalkan menghilangkan bau dari bangun tidur misalkan, atau daripada bekas makanan sahur langsung tidur, maka itu tidak makruh. Kemakruhan itu kalau tujuannya ingin menghilangkan bekas puasa, karena kan mulut orang yang berpuasa itu walaupun di dunia itu bau jigong memabukau misalkan, tapi di akhirat tuh atyabu minal miski kan. Nah, itu jadi kemakruhan itu ketika ingin menghilangkan asar saum. Tapi kalau selain itu sunat. Hanya itu yang dilakukan. Yang paling disunatkan di 3 tempat. Ini dikatakan ya ketika perubahan pamina ajam itu dia mengatakan diam lama, tidak berbicara, sekali berbicaranya minjem uang misalkan ada gitu. Eta sunat kudu sikat gigi, atau tarkul akli dia tidak makan ya puasa lah, maka itu disunatkan. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain disunatkan bagi orang yang lagi sekaratul maut ya, biar mudah ini ya mengatakan kedua kalimat syahadat. Wuduan siwakan. Tapi kalau ada kayu arok ya, tuh si saudara kita, orang tua kita lagi sakarat siwakan, ulah dicencerikan teh budak nu maut mah hirup deui ya kan, nu gering tidak akan sembuh gara-gara dicerikan. Bilang fokus karena tujuan hilangnya nyawa nanti akan menghadap kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana caranya supaya mudah mengatakan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat misalkan tahlil la ilaha illallah Rasulullah, maka harus dengan siwak. Kemudian yang kedua ketika bangun tidur ya. Bangun tidur terus mandi, jangan lupa gosok gigi itu sebenarnya itu lagu kesunatan ya. Yang ketiga ketika hendak sholat. Nah, jadi masalahnya madhab Malik dia memakruhkan menggunakan siwak di dalam masjid. Madhab Malik. Kenapa? Karena siwak itu identik dengan menghilangkan benda yang kotor. Nah, jadi kalau bersiwak di masjid berarti antum lagi membersihkan benda yang kotor. Jadi madhab Malik sebentar makruh ya guys, atau haram ya, lupa lagi saya. Intinya tidak menganjurkan. Kalau kita kan di kampung-kampung, saya pribadi kadang-kadang menyimpan siwak itu di masjid, naik sholat baru begitu. Itu ada madhab Malik yang tidak setuju karena siwak itu membersihkan kan. Sedangkan membersihkan itu pasti benda kotor, baik kotornya itu kotor lugotan atau istilahan, sehingga memakruhkan. Oke, lanjut Mang ya. Gampang sama ada siwak. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi wa yashtamilu al awwalu ala furudin wa sunanin wa dzakarul musannifu al furudha fi qawlihi. Oke, jadi sekarang menjelaskan tentang wudu. Tadi berarti wasilah wudu, ya air, kemudian wadah-wadahan. Sekarang menjelaskan fardu wudu. Wudu atau wadu itu maknanya berbeda. Kalau dibaca domah wudu, seperti kemarin kan ada toharoh, ada tuharoh ya. Kalau wudu itu adalah nama aktivitas pekerjaan.
itu wudu. Bahwa al-muraduhuna. Nah, ini sekarang akan menjelaskan aktivitas wudu. Kalau wadu itu adalah nama bagi sesuatu yang akan digunakan untuk wudu, airnya. Wayastamilu awal, yang pertama wudu, yaitu aktivitas yang akan dijelaskan di sini. Garin, toharoh, dan tuharoh. Beda ya. Kalau toharoh apa? Nadib ya. Ini kan kalau tuharoh apa tuharoh? Libakiatil ma ya. Cai sisa ya kan. Ada sahur, ada suhur. Beda. Kalau sahur itu aktivitasnya. Kalau suhur itu adalah suhur itu aktivitasnya, kalau sahur itu adalah makanannya. Dan ini wudu aduk sama. Awalnya kita mengatakan suhur dulu, bukan sahur dulu. Karena sahur itu adalah makanan. Lanjut, Najib. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman wa takunu niyyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Fardu wudu itu ada 6. Kenapa fardu wudu ada 6? Ini pembagian. Ini pembagiannya bukan nakli dan bukan akli, tapi istihad. Karena dalam Al-Quran tidak ada pertama niat, tidak ada. Al-Quran itu hanya memberikan indikasi pagsilu wujuhakum, nggak ada payanwi misalkan niatlah enggak, berdasarkan niat. Sehingga bahagian niat itu diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat, berdasarkan ijtihad. Hakikat niat syar'an, kemarin saran itu adalah menurut ahli fikihnya. Qasdu syai' muqtaran bipili, bermaksud sesuatu disertai dengan melakukan. Awas kalau di Sunda salah mengartikan niat itu talapud ke qalbi. Bukan, niat itu qasdu syai', bukan talapud ke qalbi, lain, bukan berbicara dalam hati, tapi qasdu syai'. Qasdu syai' muqtaran bipili itu lebih cepat daripada berbicara dalam hati. Nah, kenapa seperti itu? Saya mengatakan seperti itu karena dulu orang-orang tua kita kalau kita lagi puasa, ya kan? Nah, saya coba ngomong dina hate sejak kaula puasa, terus ngomong dina hate. Itu bukan niat. Niat itu qasdu syai' muqtaran lebih cepat. Antum tadi di rumah kesini ada niat ngaji gak? Ada gak dalam hati? Sejak kaula reka rumah logat niat ngaji batu ada gak? Nggak ada kan? Karena niatnya bukan mengucapkan dalam hati, tapi qasdu syai'. Tahu nggak? Bukan talaffudu syai' fil qalbi, bukan. Qasdu syai', qasdu syai'. Jadi niat itu lebih cepat. Lebih cepat daripada mengucapkan di dalam hati. Mengucapkan dalam hati niat, bukan niat. Mengucapkan di dalam hati bukan niat. Ya. Ini niat itu bukan sejak kaula sejak kaula wudu ikeun ngilangkeun hadas etik karena Allah Ta'ala, bukan, itu bukan niat, bukan. Qasdu syai'. Antum setiap gerakan, kalau antum itu bukan orang gila pasti ada niat, tapi apakah berbicara dalam hati? Enggak kan? Nah, itu niat itu. Najib paham, Najib? Nah, gitu. Jadi bukan sampaikan, coba orang yang lagi takbir sholat, itu kenapa kalau lambat gini? Allah. Karena dia berbicara dalam hati, dia kira itu adalah niat. Dan niat itu spontan langsung, ini pasti langsung qasdu syai' muqtaran dipilih. Itulah ketika niat diartikan talafud fil qalbi, maka akan banyak was-was. Penyakit apa namanya kalau di Sunda tuh? Penyakit was-wasnya di Sunda tuh kan. Allah. Ya kan? Was-was betul, was-was. Benar was-was. Nah, dalam kitab Batul Mu'min di ayanahnya, penyakit was-was itu disebabkan 2. 1, cacat akal atau ilmu, ya apalagi bahasanya. Kurang ilmu. Yang kedua, godaan setan. Saya
ininya sih banyaknya yang tidak paham ini kan, tidak paham dia artikan niat itu. Mereka mengartikan niat itu adalah berbicara dalam hati, bukan begitu hati, tapi kosdu say muktaronan bifilihi, disertai dengan melakukan. Nah, saya sampai sekarang saya ingat tuh ucapan Syekh Atiyah Lasin, dia dosen fikih madhabi. Definisi qasdus say muktaronan bifilihi ditambahan ay goliban. Jadi melakukan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pekerjaan itu goliban. Kenapa? Karena kalau tidak goliban, kita tidak bisa melakukan niat dalam puasa. Bagaimana coba muktaronan bifli dalam puasa? Kan puasa itu startnya kapan? Subuh ya? Pas subuh itu sudah selesai. Apakah terus-terusan harus ada niat sampai maghrib? Kan memang konsep niat seperti itu. Ya kan? Qasdus say muktaronan beserta dengan melakukannya. Antum kalau niat isya, maka tidak dianggap niat karena belum puasa. Makanya biasanya itu disertai dengan melakukan. Ketika wudu ketika dibasuh bagian daripada wajah, maka di sana harus ada qasdu. Sholat ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu harus ada niat. Besertaan dengan mengatakan itu harus ada niat. Tapi kalau puasa, pas subuh, bisa emang kita langsung qasdu sampai melakukan itu? Enggak kan? Justru malah tidak sah. Kalau niat di waktu puasa malah tidak sah. Harus di luar puasa kan? Waktu maghrib sampai subuh. Di subuh gak boleh niat. Makanya di sini kalian qasdu say muktaronan bifli itu goliban. Fa'in tarokho anhus sumi apa? Kalau misalkan qasdu dulu kemudian melakukan, itu azam. Kayak sebagian pendapat mengatakan puasa itu tidak niat tapi azam, karena niatnya sudah dilaksanakan, diwajibkan dari mulai maghrib sampai baru masuk subuh, sedangkan melakukannya terakhir itu azam. Tapi saya lebih setuju itu masuk pada niat, karena definisi niat itu tidak mesti muktaronan dipilihi. Karena muktaronan dipilih itu goliban saja biasanya. Ada kasus seperti itu. Kapan yatudu indah gosli awal juji minal wajih? Ketika membasuh wajah, bagian daripada wajah. Nah, itu. Tidak semua ketika wudu enggak, bagian wajah basuh maka cukup niat. Ketika membasuh tangan enggak harus niat, ya harus niat, enggak harus niat wudu. Atau kalau sebelumnya tidak sah. Sebelumnya misalkan ketika kita mau mengambil air, kita niat wudu. Tetapi ketika membasuh mukanya tidak ada niat, maka tidak sah. Dia harus ketika membasuh wajah di sana harus ada niat. Mengenai Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahdasihi aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in aw yanwi fardal wudu'i awil wudu'i faqat awil wudu'a faqat awit taharata anil hadasi fa illam yaqul anil hadasi lam yasihha wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati wa syarika ma'ahu niyata tanazzufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Oke. Kemudian niat si mutawadi harus meniati ketika membasuh wajah itu niat rofa hadasin atau niat istibahat muftakirin, benda yang membolehkan dengan wudu, atau niat fardhu wudu boleh, atau wudu saja tidak apa-apa, atau niat toharoh anil hadas. Kalau meniatinya toharoh saja maka tidak sah, karena toharoh itu kan secara bahasa itu hanya bebersih kan, harus ada hadasnya. Apabila dia si mutawadi meniati dengan niat yang dianggap niat wudu, yaitu menghilangkan hadas, kemudian istibahati mutakarin dan sebagainya, kemudian dicampurkan dengan
niat tanaduk, bersih, atau tabarud, ingin menyejukkan badan, maka sah. Jadi campuran niat yang dianggap dengan campuran benda-benda duniawi lah istilahnya, maka itu sah. Jadi yang penting apa? Yang penting niatnya dulu sahkan, kemudian kalau dicampur ingin mendinginkan badan atau apapun itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan wudhu itu niatnya hanya tabarut saja, tidak sah. Atau hanya bebersih saja, tidak sah. Harus ada niat wudhu. Seperti contoh dalam sholat, kalau ada imam, kalau imam contoh misalkan lagi rakaat keempat, kemudian dia beri lagi ke rakaat kelima, antum disunatkan membaca apa? Subhanallah. Membaca subhanallah niatnya apa? Hah? Niat tidak boleh kita niat ngabejaan. Makanya saya pribadi gak pernah mengatakan karena gak bisa spontan kita akan apa memberitahu niatan, nah itu batal. Guru anak ketika misalkan dia salah, kemudian ada di belakang subhanallah, subhanallah. Akhirnya nggak assalamualaikum, tanya. Tadi sano ngomong subhanallah, abdi ya kan. Namun mana yang akan kan salah gitu tadi. Baikan dia sholat. Iya karena dia berarti ketika mengatakan akan kan salah berarti dia yang tidak membenarkan, niat membenarkan itu batal. Tapi kalau niatnya ya saya niat dikir, maka itu dia. Tapi kalau misalkan niat dikir campur apa? Dicampur memberitahu, iklan, tidak batal. Jadi kalau mencampurkan ya. Tapi saya pribadi jujur saya gak bisa. Ketika ada orang yang salah saya lebih baik diam. Terus ikuti jangan ikuti orang tersesat kan diikuti gak apa-apa. Imam juga kalau waktu tersesat aja kan. Di kelima. Ya, kita duduk aja. Bagaimana caranya? Bisa kita muparokoh, salam duluan, atau tunggu, biarkan dia tersesat dulu, ya kan? Nanti salam bersama-sama. Nah, itu. Tapi yang jelas tidak boleh niat itu murni memberitahu sebagai medan wudu, tidak boleh niat murni tabarud. Lanjut Mang ya Najib. Wasani ghuslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-azmani alladzani yambutu alaihima al-asnanu as-sufla yajtami'u muqaddamuhuma fil zaqani wa muakhiruhuma fil udhuni wa hadduhu ardon ma bainal udhunaini. Sekarang yang kedua, batasan membasuh wajah itu, batasan panjangnya itu adalah bagian tempat tumbuhnya rambut. Biasanya kan di sini ya, tempat tumbuhnya rambut sini. Akhirnya di bagian janggot, yaitu 2 tulang yang tumbuh gigi. Sini kan tumbuh gigi sini ya. Nih. Kemudian di samping lain di udun, telinga. Waduh, ardon, batasan lebarnya mabena udun di sini. Ini apa? Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini batasan anak. Lanjut Bang ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu wa amma lihyatur rajuli al-kasifatu bi an lam yarol mukhatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatabu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa fayajibu isolul ma'i ibasharatihima walau kasuffa wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si
warraqabati wa ma tahta dzaqani. Kemudian apabila wajah, di dalam wajah ini, bagian wajah itu ada rambut yang khopif, yang tipis atau tebal, seperti ini bagian ini, atau misalkan kalau orang yang ada bulu-bulu di sini, maka wajib menyampaikan air ke kulitnya, wajib ke bawahnya. Adapun jenggot laki-laki yang kasif, kenapa kan dikatakan tawil, tapi kasif, kasifah. Ini pemahaman Wahabi yang nggak pahami. Wahabi itu menyangka Nabi itu panjang jenggotnya, padahal Nabi tidak pernah dalam hadis mengatakan tawil, tapi kasif. Apa perbedaan tawil dengan kasif? Tawil panjang, kalau kasif apa? Tebal. Beda tuh? Beda kan? Karena Wahabi berbondong-bondong panjang kan. Padahal Ibnu apa namanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kemarin ramai itu apa, Dr. Said Akil yang semakin panjang yang semakin goblok, itu ada dalilnya itu dalam kitab Ahbarul Hamqaul Mughafili karya Ibnu Jauzi. Di sana apa namanya, Muawiyah pernah dihina oleh sahabat lain, mungkin dari pro Sayyidina Ali ya, dihina Muawiyah. Kata Muawiyah, saya gak benci dihina oleh dia karena dia sudah menunjukkan kebodohannya. Kenapa? Lihat aja jenggotnya panjang. Karena apa namanya, ahli medis dulu mengatakan semakin jenggotnya panjang semakin goblok. Ya memang medis seperti itu. Ada orang istilah semakin orang pendek itu pintar, dekat dengan hati. Itu memang kajian-kajian. Orang dulu itu bukan bahkan di saya kan ada di sekolah ada orang yang pendek, tapi suka dipuji gini ku guruna. Itu sudah nanti bahasa kolot baheula ngarepehan, tapi memang iya kajian apa namanya, adab, dalam adab apa budaya dulu seperti itu. Orang yang panjang jenggotnya berarti pendek akalnya. Orang yang pendek badannya berarti dia pintar karena akalnya dekat dengan hati, katanya seperti itu. Nah jadi ulama-ulama dulu menganggap orang yang panjang jenggot itu goblok, berpikirnya pendek. Makanya kalau mau tahu, Nabi panjang mana, ada di dalam hadis-hadis itu mengatakan kasif itu tebal. Maka di dalam fikih juga katakan bukan tawil, tapi apa? Kasif. Ya. Kemudian bagaimana hadis upu alihya? Upu alihya kan? Upu alihya mereka mengatakan panjangkan, tambahkan, panjangkan. Padahal kalimat afu itu memang maknanya tambah. Tapi di sana ada hamzah. Hamzah kalau dalam ilmu sorob itu maknanya ada al-izalah. Berarti maksudnya apa? Hilangkan yang tambah, yang lebih, bukan biarkan. Intinya Wahabi memang salah memahami. Karena dia pikir lihya rajul akasifah, yang tebal. Laki-laki yang berjenggot tebal seperti tidak bisa dilihat oleh orang yang diajak ngobrol. Misalkan ketika saya ngobrol, antum tidak bisa melihat kulitnya, kulit dalamnya. Maka itu dikatakan tebal. Maka cukup membasuh dohirnya. Karena tebalnya jenggot, mengurus jenggot itu kan diperintahkan. Bukan memanjangkan, tapi mengurus jenggot yang diperintahkan itu, menebalkan. Lain halnya dengan khafif. Kalau khafifah itu adalah yaitu jenggot yang bisa dilihat oleh lawan bicara. Kulitnya, kulit ini bisa dilihat. Berarti tipis seperti saya ini kan tipis, karena antum bisa melihat kulit apa namanya yang ada di dalam jenggot. Maka itu mah wajib harus sampai air ke kulitnya. Wa bihila piliyatim ro'ah wa hunsa. Lain halnya jenggot perempuan atau hunsa. Karena perempuan itu tidak diwajibkan atau bahkan tidak disunahkan untuk memelihara jenggot, maka wajib harus sampai air ke kulitnya, walaupun tebal. Karena perempuan itu dilarang oleh syariat untuk menyerupai apa? Laki-laki, ya sebagaimana laki-laki pun dilarang. Maka wajib sampai air wudhu ke bagian kulitnya. Kemudian di samping itu, di samping dalam kulit jenggot wajib dan tidaknya, juga wajib membasuh wajah seluruhnya. Juga wajib apa? Membasuh juj daripada kepala dan leher dan di bawah dakun.
Jadi memang kewajiban ini kan bagian wajah di sini ya, awal tumbuh rambut sini, sini ke sini. Tapi harus lebihkan ketika membasuh ke sini dan ke sini, harus lebihkan. Kenapa? Karena ada kaidah apa? Ada ya.